Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan NIM 2110010689. Saya akan mendemonstrasikan atau mendemo aplikasi tentang aplikasi Sistem Informasi Peluang dan Potensi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana aplikasi tersebut diajukan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana S1 Teknologi Informasi atau Teknik Informatika. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Pertama-tama kita ketik pertama-tama ini halaman depannya. Di menu page ada dashboard, investasi, investor, dan menu selamat datang atau halaman selamat datang. Yang mana di halaman awal ini atau halaman pembuka atau halaman selamat datang, yang mana ada penjelasan tentang Dinas Penanaman Modal atau tentang sistem informasi tersebut. Ada investasi, ada investor, yang mana investasi yaitu sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan potensi ekonomis untuk menjadi faktor produksi utama dalam proyek. Investasi adalah komoditas atau sumber daya alam yang telah dihasilkan di suatu wilayah. Dan investor yaitu adalah mengundang para investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan wilayah melalui berbagai peluang investasi yang menjadikan di sektor pariwisata, pertanian, industri kreatif maupun yang lain-lain. Yang mana dari investasi dan investor tersebut ada beberapa sektor: industri, pariwisata, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Dan di investor sendiri yaitu ada industri, pariwisata, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Yang mana investor tersebut merupakan dari entah itu dari investor luar maupun investor dalam. Di sini ada maklumat pelayanan kami, yaitu dengan berjanji dan sanggup menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, serta bersedia menerima sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila pelayanan tidak diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan. Dan ini Q&A atau pertanyaan yang sering diajukan. Dan ini adalah call center Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya kita masuk ke investasi. Dan investasi ini yaitu investasi terkait yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang mana seperti industri, ada kampung bambu, Gelang Simpai. Di bagian pariwisata ada air terjun Dremhanai. Di perikanan ada Iwat Sapot Karing. Di perkebunan kelapa sawit, ternakan ada sapi potong, dan pertambangan ada batu bara. Dan investasi tersebut bisa ditambah dalam hak akses admin yang nanti akan masuk ke dalam halaman login. Dan investor nantinya investor tadi yaitu yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan wilayah melalui berbagai bidang peluang investasi yang menjanjikan di sektor pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan lain-lain. Dan di sini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap memberikan kemudahan perizinan penuh untuk memastikan keberhasilan investasi Anda ataupun yang ingin berinvestasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan di sini juga ada beberapa sektor, ada industri, ada pariwisata, ada perikanan, ada perkebunan, ada peternakan, dan pertambangan. Kenapa ini karena kosong? Karena nanti akan kita tambahin di akses admin. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman login. Dan ini adalah halaman login. Nanti di sini ada hak akses yang kita bisa masuki, yaitu ada admin, kepala dinas, dan investor. Pertama-tama kita masukkan admin dulu. Masukkan username-nya
dan passwordnya, lalu klik login. Di admin sendiri ada beberapa menu, ada menu investasi, ada menu investor, ada data, yaitu ada kegiatan investasi, dan report. Yang mana investasi ini ada beberapa tadi kan, ada industri, pariwisata, perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan. Yang mana nanti ini setelah kita isi nantinya akan tampil di depan halaman muka. Dan juga untuk investor nanti di halaman depan akan tampil juga. Dan di data sendiri ada admin dan user, ada kepala dinas, ada laporan investor, ada realisasi investasi, ada urusan untuk laporan urusan pengawasan modal, dan di bagian kegiatan investasi ada data usaha menengah kecil, ada data analisis peluang investasi, ada analisis kelayakan investasi, ada data pelaku usaha berdasarkan legalitas, ada data perizinan investasi. Jadi, dan untuk report ini nanti kalau sudah diinput semuanya, entah dari investor maupun dari admin, nanti akan masuk ke sini. Contohnya seperti laporan kegiatan penanaman modal, nanti ini akan menginputnya dari investor. Jadi investor setelah menginput nanti akan masuk ke admin. Ada laporan realisasi berbagai sektor, usulan proyek, dan laporan usaha menengah kecil, evaluasi dampak investasi, laporan analisis peluang investasi, laporan analisis kelayakan investasi, laporan pelaku usaha berdasarkan legalitas, laporan perizinan investasi yang terkait, dan investor yang dengan di berbagai sektornya. Pertama-tama kita akan mengisi industri dulu. Pertama, contohnya seperti kita ambil dari sektor industri dulu. Misalkan setelah kita nama investasinya mengisi jenis investasinya, kita klik, dan di sini sudah tampil semuanya dari yang terkait dengan berbagai sektor tadi. Ada industri, perikanan, pertambangan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Kita pilih industri karena ini adalah pengolahan baling-baling kapal logam. Kita isi alamatnya. Klik foto, kita tambahkan fotonya. Lalu kita klik simpan. Dan data berhasil tersimpan. Jadi di sini akan tampil datanya. Data industri atau yang tadi investasi industri. Di sini kalau mau mengedit atau menghapus datanya, bisa kita edit.
industri, kita tambahkan karena judulnya ada yang salah. Kita klik simpan perubahan. Dan ini kita berubah untuk nama investasinya. Kalau kita mau menghapus datanya bisa juga. Klik hapus. Data berhasil dihapus. Dan untuk tabel-tabel selanjutnya ya pariwisata, perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan sama seperti itu juga. Selanjutnya kita akan ke investor. Dan investor ini yaitu untuk nama-nama investornya yang terkait di berbagai bidang dan untuk menginvestasikannya. Misalkan kita tambah tanggal input, nama investornya, dan nama investasi ini karena sudah terisi karena berhubungan dengan tabel investasi yang ada di sini. Jadi diisi dulu ini baru nanti masuk ke sini. Seperti itu. Jadi kita input dulu. Nama investasinya sudah tersimpan, jenisnya kita pilih, industri, kontaknya, lalu NIB-nya. Untuk NIB sendiri biasanya sudah terdapat di dalam akun atau sudah terisi dan ini sudah punya dari perusahaan itu sendiri yang ingin berinvestor. Jadi biasanya nanti ini akan NIB dapatnya dari sistem terpusat. Modal tetapnya kita tambah, nanti modal tetap ini dari perusahaannya yang ingin berinvestasi di industri gelang simpai meratus. Contohnya saja misalkan alamatnya yaitu alamat investor itu sendiri. Statusnya aktif. Data berhasil disimpan. Untuk ini data berhasil tersimpan dan tersebut tampil di bawah inputan investor industri tadi. Di sini ada nomor, tanggal input, nama investor itu sendiri, nama investasinya, jenisnya, itu jenis investor atau jenis investasi yang diinvestasikan, nomor kontaknya, NIB-nya, dan modal tetap untuk berinvestasi, alamat, statusnya, validasi, dan aksi. Jadi untuk validasi ini sendiri harus menunggu, harus disetujui
Kalau di sini ada setuju, tolak, edit, dan hapus. Jadi kalau untuk kita edit, kalau ada kesalahan kita edit. Data berhasil diedit. Kalau untuk ditolak karena mungkin ada data yang kurang, coba kita tolak untuk datanya. Data berhasil ditolak. Dan validasinya pun ditolak. Jadi harus diperbaiki dulu. Kalau untuk dihapus datanya karena memang ada yang salah, coba kita hapus. Dan data berhasil dihapus. Kalau untuk setuju, kita coba klik setuju. Dan akhirnya berubahlah statusnya, yaitu divalidasinya itu disetujui. Jadi untuk menu investor dengan isian tabel industri, pariwisata, perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan, semua sama seperti ini. Pariwisata, perikanan seperti ini, perkebunan seperti ini juga, pertambangan seperti ini juga, peternakan seperti ini juga. Selanjutnya kita ke menu data. Di sini ada admin dan user. Ada kepala dinas, ada laporan investor, semua ada realisasi, investasi, ada usulan proyek. Coba kita buka dulu admin dan user. Di admin user ini ada untuk membuat data admin dan data admin. Jadi di sini ada data admin maupun user yang akan ditampilkan. Misalkan kita buat. Kita masukkan passwordnya untuk membuat data admin. Klik simpan. Jadi akan tersimpan. Yaitu di sini untuk data admin akan tampil, yaitu nomor, username, password, email, label, dan aksi. Jadi sini ada username, ada kepala dinas dan admin. Dan labelnya itu ada kepala dinas, investor, dan admin. Jadi untuk mencoba menghapus, kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Jadi untuk data admin dan user itu tergantung adminnya mau berapa untuk di kantor nanti, dan untuk kepala dinas bisa berubah-ubah nantinya. Dan untuk investor nanti terkait investor yang ingin mau import masuk ke sistem ini, nanti akan bertambah sendiri. Lalu kita selanjutnya ke kepala dinas. Jadi ini untuk data kepala dinas. Nanti kalau nanti kepala dinasnya bisa berubah, bisa kita tambahkan. Kita masukkan nicknya.
Kita pilih barcode-nya yang ingin diisi, yaitu kenapa jadi barcode-nya diisi, karena mungkin karena nanti ada perubahan kepala dinas ataupun yang lain-lain atau pemimpinnya. Kita tambahkan, kita simpan. Data berhasil disimpan dan akan tampil datanya di data kepala dinas. Kalau mau mengedit, kita coba edit. Kalau ada yang berubah nanti untuk pimpinannya. Klik simpan perubahan data, setelah itu klik OK. Data berhasil diedit. Dan kalau mau menghapus, klik hapus. Data berhasil dihapus. Kita klik, berhasil dihapus. Jadi ini untuk tabel data kepala dinas, yang mana nanti untuk biasanya untuk tanda tangan laporan, tanda tangan data, ataupun yang terkait untuk legalisasinya. Dan kepala dinas bisa waktu berubah-ubah kalau ada nanti berubah. Setelah itu kita ke laporan investor. Jadi laporan investor ini nanti akan diisi oleh investor atau user investor, yang mana untuk isian investor ini ada nomor, ID laporan, tanggal laporan, periode laporan, tahun laporan, nama investasi, nama pelaku usaha, nomor induk usaha, modal kerja sebelum periode, modal tetap sebelum periode, modal kerja pelaporan, modal tetap pelaporan, akumulasi modal kerja, akumulasi modal tetap, tambahan tenaga kerja laki-laki, tambahan tenaga kerja wanita, alamat, kecamatan, kelurahan, kabupaten atau kota, provinsi, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon, HP petugas, email petugas, validasi, dan aksi. Jadi untuk user admin di sini setelah investor menginput nanti akan masuk ke dalam user admin. Jadi admin melihat dulu untuk data kalau ada yang salah dan kurang. Jadi kalau sudah selesai dan aman untuk datanya, bisa diklik setuju. Laporan setuju, klik OK. Validasi, dan validasinya pun berubah disetujui. Kalau ingin menolak datanya karena ada data yang salah dari investor dan harus diperbaiki, kita klik tolak. Laporan berhasil ditolak, klik OK. Dan validasinya pun ditolak. Nanti dari hak akses investor nanti akan masuk dan validasinya akan berubah di kolom validasinya. Yang awalnya tadi disetujui bisa ditolak karena ada perubahan data-datanya. Kalau untuk menghapus data, karena data itu harus memang dirubah dan diperbarui kembali, user admin bisa menghapus data itu. Kita klik hapus, kita klik OK, dan data pun berhasil terhapus. Jadi untuk laporan investor ini nanti untuk mengisinya dulu harus dari user investor atau akses investor. Ini tabel data realisasi investasi berbagai sektor. Jadi ini yang untuk menginputnya nanti hak akses user admin. Kita tambah dan kita coba. Lalu kita pilih jenis investasinya. Karena Gunung Meratus ini di bidang pertambangan, kita klik pertambangan. Bidang usaha,
bidang usaha nanti terkait dengan investasi tersebut atau orang yang berinvestasi ataupun usahanya mau ataupun yang lain. Kita masukkan. Dan NIB ini nanti akan didapatkan, dan nanti NIB ini nanti ada nomor sendiri yang mana NIB tersebut dapat dari sistem terpusat OSS. Lalu masukkan nomor telepon, alamat, statusnya aktif, tidak aktif. Jadi karena memilih aktif karena memang perusahaan tersebut berjalan. Jadi untuk triwulan ini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Karena kenapa jadi ini ada 4? Karena memang pelaporannya berdasarkan per triwulan. Coba kita pilih triwulan 1. Kita pilih triwulan 3 karena di triwulan 2 Antang tidak melapor. Triwulan 4 kita masukkan. Lalu tahunnya, tahun realisasi investasi tersebut. Lalu kita klik simpan. Data berhasil tersimpan, lalu kita klik OK. Dan ini data yang sudah kita input tadi dan tersimpan di bawah. Jadi di sini datanya masuk, ada nama investasi, jenis investasi, bidang usaha, NIB, nomor telepon, alamat, status, triwulan 1, 2, 3, 4. Karena Antang tersebut tidak melapor untuk triwulan 2, jadi tidak perlu diisi. Tahunnya, tahun pengisiannya atau tahun pelaporannya, realisasi investasinya, dari jumlah yang dilaporkan. Validasinya masih draft. Karena kenapa jadi draft? Karena belum disetujui, ditolak, atau diedit dan dihapus. Kita coba untuk setuju. Pertama, setuju. Data bersetujui karena memang tidak ada berubah. Kita coba cek lagi, disetujui. Kalau perlu ada data yang diedit, kita coba edit. Karena alamat kita sudah edit, coba kita klik simpan perubahan. Data berhasil diperbarui, kita klik OK. Dan di bawahnya alamatnya sudah berubah. Kita coba tolak. Karena kenapa ditolak? Karena datanya ada yang berubah dan harus diperbaiki. Dan validasinya pun ditolak. Jadi kalau untuk ditolak, nanti user investor akan mengedit lagi dan nanti
dikabarin dan akan masuk ke dalam sistem ini tersebut. Setelah itu nanti kita coba klik hapus. Apakah datanya terhapus? Data berhasil terhapus. Klik OK. Dan data tersebut terhapus. Jadi ini untuk tabel data realisasi investasi berbagai sektor. Dan yang menginput nanti ini user admin. Lalu kita ke bagian tabel usulan proyek pengawasan penanaman modal. Yang mana usulan proyek pengawasan penanaman modal ini ada terkait nomor kode proyek, perusahaan, penanaman modal, alamat perusahaan, jenis perusahaan, NIB, KBLI, nomor telepon, jenis proyek, sektor dan alamat proyek, dan sumber data dan kewenangan pengawasan. Yang mana data-data ini akan didapat dari sistem terpusat OSS, yang mana sistem tersebut akan kami kerjakan dan kami masukkan ke dalam sini. Pertama-tama kita tambahkan dulu datanya. Kita isi nomor kode proyek, nama perusahaan, kita isi, masukkan. Kita pilih, karena PT Surya Langgeng Sejahtera ini berasal dari jenis penanaman modal dalam negeri, kita pilih penanaman modal dalam negeri. Alamat perusahaan kita masukkan. Jenis perusahaannya lalu kita masukkan NIB, KBLI, nomor telepon, jenis proyek, sektornya kita isi, alamat proyeknya kita isi juga. Sumber data ini terpilih karena sudah ada OSS migrasi 1 atau OSS RBA. Kita pilih OSS RBA. Dan untuk kewenangan pengawasan ini sudah ada, lalu kita pilih di Hulu Sungai Selatan karena proyek tersebut ada di Hulu Sungai Selatan. Lalu kita klik simpan. Data berhasil tersimpan, kita klik OK. Dan ini data usulan proyek pengawasan penanaman modal yang sudah diimport. Kalau kita mau mengedit, kita coba.
Kita klik simpan perubahan. Data berhasil diperbarui, kita klik OK. Dan jenisnya berubah, jenis proyeknya berubah, sektornya berubah karena tadi kita mengedit di bagian jenis proyek ataupun sektornya. Dan itu adalah tabel inputan usulan proyek pengusaha halaman mudah. Lalu kita akan masuk ke bagian menu kegiatan investasi. Di sini ada menu kegiatan investasi, yaitu ada isiannya, ada UMK, evaluasi dampak investasi, analisis peluang investasi, analisis kelayakan investasi, data pelaku usaha berdasarkan legalitas, dan data perizinan investasi. Pertama-tama kita coba dulu data usaha menengah kecil. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, data tersebut mendapatkan di aplikasi sistem terpusat, yang mana nanti datanya tersebut kita kecilkan atau kita kerucutkan dan kita masukkan ke dalam sistem ini. Pertama kita masukkan dulu inputannya, NIB, nama pelaku usaha, klasifikasi baku lapangan usaha sama dengan KBLI. Nanti akan dapat datanya dari sistem terpusat. Jenis usaha, NPWP, alamat, nomor telepon, jenis perusahaan, perorangan, kelompok atau perkumpulan. Yang mana karena ini usaha menengah kecil, biasanya ini untuk jenis perusahaannya itu perorangan. Untuk status usaha, karena status usaha aktif, kita pilih aktif. Lalu kita klik simpan, data berhasil disimpan, klik OK. Dan data tersebut masuk. Kalau mau mengedit data, kita coba edit. Nomor teleponnya kita ubah. Ini perusahaannya berubah, kita coba. Data berhasil diperbarui, kita klik OK. Dan datanya pun berubah di bagian jenis perorangan atau jenis perusahaan. Kita coba untuk setuju atau kita validasi dulu setuju. Klik OK. Dan validasinya berubah disetujui. Kalau mau ditolak, kita coba tolak, klik tolak OK, dan validasinya berubah jadi ditolak. Kalau mau menghapus data karena ada yang salah dan harus diperbaiki dari semuanya, kita klik hapus, klik OK, dan data pun berhasil terhapus. Dan seterusnya. Jadi ini tabel data evaluasi dampak investasi, yang mana yang menginput nanti ini user admin. Data analisis peluang yang nanti mengisi inputnya admin.
Data analisis kelayakan investasi tetap mengimportnya admin. Dan datanya seperti ini. Data pelaku usaha berdasarkan legalitas, yang mana ini nantinya diinput oleh user investor. Jadi admin tidak bisa menginput. Yang mana cuma hanya bisa aksinya cuma untuk validasi dan validasi, menyetujui, menolak ataupun menghapus datanya kalau ada yang memang harus diperbaiki dan salah. Data untuk tabel data perizinan investasi ini nanti diinput oleh user investor. Seperti ini datanya. Ada nomor permohonan, nama usaha, NIB sektor, dana investasi, alamat, nomor telepon jabatan pengajuan izin untuk izin investasinya, estimasinya yaitu statusnya, diajukan, diterima atau diterima, validasinya nanti disetujui, ditolak atau dihapus. Jadi untuk report ini nantinya hasil data yang sudah tadi masuk, dan di sini semuanya ada laporan investor, ada realisasi, dan usulan proyek dan lain-lain. Nanti untuk mencetak datanya atau laporannya, nanti masuk ke sini, kita klik dulu di sebelah kiri yang simbol centang, lalu kita klik view selected dan akan tampil untuk dicetak. Jadi seperti itu. Dan yang lain-lain untuk tabel yang lain-lainnya sama juga seperti ini. Jadi untuk admin nantinya bisa mengimport datanya, mengedit, menolak ataupun menghapus, dan maupun mencetak laporannya. Sekian untuk admin. Kita lanjutkan untuk user kepala dinas. Kita keluar dulu dari user admin. Kita logout. Kita masuk lagi ke halaman login. Kita masukkan username kepala dinas. Kita masukkan password. Lalu kita klik login. Jadi seperti ini tampilan dari user kepala dinas. Dari user kepala dinas bisa menginput dari tabel investasi, tabel investor, kalau untuk tabel data, investor bisa melihat nanti yang mana datanya masuk maupun keluar, datanya yang divalidasi ataupun yang belum divalidasi, dan bisa menambahkan data tersebut dari user kepala dinas. Jadi tidak harus admin sendiri. Jadi ini untuk reportnya. Dan kepala dinas pun bisa mencetak laporannya.
Jadi sekian dari user kepala dinas, kita lanjutkan ke user investor. Kita logout dulu user kepala dinas, kita klik logout, lalu kita ke halaman login lagi, lalu masukkan username kepala investor. Jadi ini tampilan awal dari user investor. Jadi di sini ada tabel data untuk investor, yaitu laporan investor, yang mana laporan investor nantinya investor menginput investornya itu berupa apa dan terkait apapun. Nanti ada ID laporan, nama investasi, nama pelaku usaha, nomor induk usaha, modal kerja sebelum, modal kerja pelaporan, modal kerja tetap laporan, akumulasi modal kerja, akumulasi modal tetap, tambahan tenaga kerja laki-laki, tambahan tenaga kerja wanita, alamat, kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, nama petugas, jabatan petugas, nama telepon petugas, email petugas, dan validasi. Kita coba untuk menginput laporan investor. Pertama kita tanggal laporan, kita input, kita masukkan, setelah itu periode laporan. Biasanya kalau periode laporan ini per triwulan, kita pilih triwulan 1. Tahun laporannya yaitu tahun sekarang ataupun tahun sebelumnya, terkait investornya melaporkan. Nama investornya, nama pelaku usaha, yaitu namanya atau atas namanya, lalu nomor induk berusaha, ini halaman 1 karena panjang, selanjutnya ada halaman selanjutnya. Modal kerjanya, akumulasi modal kerja, kita isi, akumulasi modal tetap, kita masukkan, tambahan tenaga kerja laki-laki, masih ada di slide selanjutnya atau halaman selanjutnya, kita klik, ada alamat, kecamatan, kelurahan, kita isi kabupaten kota, provinsi, masih ada halaman selanjutnya, petugas dari pelapornya atau yang mempunyai investornya, jabatan petugas itu
nomor HP-nya, data berhasil disimpan. Jadi ya untuk bisa menghapus ini, atau mengedit ini hanya ada di user admin untuk mengedit laporan tersebut. Jadi kalau mau validasi nanti ditunggu dari user adminnya itu sendiri. Setelah itu kalau kita mencoba untuk klik hapus, kita klik, lalu datanya pun hilang. Jadi untuk di tabel investasi juga pelaku usaha, perizinan investasi. Nanti ini kalau untuk memperbaikinya, yang bisa memperbaiki hanya dari user admin itu. Dan report ini itu laporannya yang terkait. Dan user investor itu sendiri bisa memprint, tapi dengan harus ada persetujuan dari kepala dinas atau pimpinan terkait dari dinas penanaman modal tersebut. Contohnya seperti ini yang sudah disetujui oleh pimpinan kami dengan data yang lengkap. Sekian dari demo aplikasi saya. Terima kasih. Mohon maaf dari tutur kata yang masih terbata-bata untuk mendemo aplikasi tersebut. Salam hilap, mohon maaf. Terima kasih.